Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita dari kitab Al-Qaulul Munir fi Ushulil Tafsir, Muqaddimatun fi Ulumil Qur'an wa Ushulil Tafsir, limuallifihi Fadilatul Syekh Al-Allamah Ismail ibn Uthman Az-Zain Al-Makki, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin. Al-an nadkhul darsan jadidan wa huwa ad-darsus sabi' asyar, pelajaran yang ke-17 di halaman 60, pembahasan seputar an-nasikh wal mansukh. Ya, pembahasan seputar an-nasikh wal mansukh. An-nasikh isim fa'il dari kata naskhun, ya. Nasakha yansakhun naskhun, ya, yang artinya menghapus. Maka an-nasikh berarti artinya yang menghapus. Wal mansukh, mansukh artinya yang dihapus. Nah, jadi nasakh ya, yang artinya menghapus atau mengganti itu ada pada ya Al-Qur'an ataupun pada ya sunnah. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya, tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami melupakannya kecuali kami akan mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ya, di dalam sunnah juga banyak yang menunjukkan bahwasanya dalam syariat kita itu memang ada namanya nasakh. Ya, ada hukum yang berganti atau hukum yang dihapus. Misalkan dahulunya di awal-awal Islam Nabi SAW melarang ziarah kubur, ya kemudian Nabi memperbolehkannya di akhir-akhir. Nah, ini berarti kan hukum ziarah kubur itu, hukum terlarangnya ziarah kubur itu telah dinasakh, ya, mansuh dia. Ya, maka di dalam Al-Qur'an juga ada namanya nasakh itu. Ya, nanti kita akan bahas ada namanya nasakh tilawah wa hukam, ada nasakh tilawah dunal hukam, ada nasakh ya, hukam dunat tilawah. Nah, nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Taib. Jadi hal yang pertama harus kita pahami ikhwah bahwasanya nasakh itu ada. Ya, itu yang harus kita pahami pertama kali. Bahwasanya nasakh itu ada. Lantas nasakh itu sendiri definisinya apa secara definitifnya? Ya. An-naskhu maknahu lughatan al-izalah wan naqal. Ya, secara bahasa yang dimaksud dengan nasakh itu adalah menghapus atau memindahkan. Nah, makanya memotokopi sesuatu itu namanya nasakh. Ya, fotokopi sesuatu itu kan artinya memindahkan dia ke kertas yang lain. Ya, ya antum ya melihat tulisan di papan tulis, antum tulis di buku tulis, nah itu namanya nasakh juga. Ya, menghapusnya juga namanya nasakh. Jadi nggak hanya memindahkan, ya menghapus juga. Ya, secara bahasa disebut nasakh. Misalkan kalau dalam bahasa kita katakan nasakhat asyamsu az-zilla. Matahari itu menasahkan bayangan. Ai azalathu, maksudnya ya menghilangkannya. Ya, cahaya matahari datang, kemudian bayangan pun pergi. Nah, itu juga namanya nasakh. Wa nasakhtul kitabah idza naqalta ma fi. Begitu juga istilahnya kalau antum mengatakan nasakhtu Sahih Al-Bukhari. Nah, berarti maknanya adalah saya menukilkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari. Ya, saya perbanyak, saya copy paste. Ya, misalkan Anda katakan ke Fikri, Fikri pergi fotokopi kitab ini dari halaman ini sampai halaman ini. Ya, maka Anda katakan, ya Fikri insakh. Ya, hada min safhati hada ila hada. Nah, ma'abaqa'il asli. Ya, tapi nasakh itu dia hanya memindah, tidak merubah, gitu ya. Jadi dia tidak dirubah, tetap dia ma'abaqa'il asal. Ya, al-asalnya tetap baqa, tetap ada. Ya, baqa itu artinya tetap. Ya. Ala hayatihi sebagaimana bentuk awalnya min ghairi tagyirin tanpa adanya perubahan. Ya, jadi sebagaimana adanya tidak dirubah, hanya dipindah saja. Kalau antum fotokopi kitab kan nggak dirubah kan isinya. Ya, hanya dipindahkan ke kertas yang lain saja.
Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, nasakh itu adalah raf'ul hukmi tsabiti bil khitabi al mutaqaddim ala wajhin laulahu la thabata ma'a tarakhihi anhu. Nah, ini definisinya agak ya, rumit bahasanya ya, nanti Ana bawakan atau definisi dalam usul fikihnya. Nah, jadi nasakh secara istilah dalam ilmu ulumul Quran adalah raf'ul hukmi tsabit, mengangkat hukum yang telah kokoh, yang telah ada, bil khitabil mutaqaddim, dengan pembicaraan. Khitab itu maksudnya ayat atau pembicaraan. Ya, anak katakan kepada Fikri, Fikri, pergilah. Ini namanya khitab amr. Ya, Fikri, jangan pergi. Ini namanya khitab larangan. Ya, gitu ya. Nah, jadi raf'il hukmi tsabit bil khitabil mutaqaddim, mengangkat hukum yang sudah ada, sudah pasti, sudah kokoh, bil khitabil mutaqaddim, ya, dengan khitab yang datang belakangan, ya, ala wajhin, ya, melalui sisi laulahu, kalau bukan karena khitab tersebut, la sabata, ya, maka dia akan tetap ada, ya, maka dia tetap tetap ada, ya. Ya, artinya hukum itu akan tetap ada kalau tidak ada khitab ini, gitu. Itulah fungsi dari ya khitab di sini. Kalau tidak karena dia laulahu, ya, di situ kembalinya kepada al-khitab al-mutaqaddim la sabata. Kalau bukan karena khitab tersebut, ya maka ya dia akan tetap ada. Ya. Ma'atarahihi anhu, disertai dengan adanya keterlambatan. Ya, tarakhi artinya ta'akhur, ya, ya, ketertinggalan, ya. Jadi khitab itu datangnya belakangan, itu tarakhi ya. Tarakhi itu sama maknanya dengan mutaqaddim di sini, ya. Afwan, tarakhi itu lawan dari mutaqaddim, ya. Ma'a tarakhihi anhu. Baik. Nah, itu secara ya, istilah. Nah, kemudian kalau definisi dalam ushul fikihnya ya seperti ini, ikhwah. Ya, saya tulis di situ, ya. Definisinya nggak jauh beda, ya, yaitu raf'ul hukmi syar'i, ya. Ini lebih simpel ya, meskipun tidak lengkap. Bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin mutaakhirin. Baik. Nah, itu dia. Antum bisa lihat di papan. Raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu, atau mutaakhirin saja. Ya. Nah, artinya mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang belakangan, gitu. Ya. Nah, ada hukum sudah pasti, sudah jadi, hukumnya sudah diamalkan, ya, dan dia dibatalkan dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Wan nasikh wal mansukhu fil Qur'ani katsirun. Ya. Ayat yang menghapus dengan ayat yang dihapus dalam Al-Qur'an itu ada banyak. Wa qad allafa fihi katsirun minal ulama muallafatin adidah. Ya. Dan para ulama ya sudah banyak menulis tentang nasakh ini, ya. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang mengumpulkan ya pembahasan ini. Ya, misalkan yang paling masyhur itu ya An-Nasikh wal Mansukh-nya Ibnu Hazm. Ya, beliau menulis ya An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim. Ya, ada juga kitabnya yang lebih lengkap itu Abu Ja'far An-Nahas, ya. Kitabnya Abu Ja'far An-Nahas judulnya An-Nasikh wal Mansukh, ya. An-Nasikh wal Mansukh.
Ini juga salah satu rujukan dalam membahas masalah an-nasikh wal mansukh. Dia lebih terperinci di pembahasannya. Nah, jadi banyak para ulama telah menyusun mu'allafat, ya, karya-karya tentang an-nasikh wal mansukh. Summa alam, kemudian ketahuilah, ya, adidatnya katsirah, ya. Summa alam annal mansukha wal mutaqaddimu nuzulan wan nasikh wal mutaakhiru ba'da. Harus dipahami bahwasanya mansukh itu yang mutaqaddim nuzulan, ya. Ya, mansukh artinya yang dihapus, itu yang datang duluan. Wan nasikh wal mutaakhir ba'da, dan yang menghapus itu datang belakangan, ya. Nah, jadi ayat yang datang duluan itu yang dihapus dengan ayat yang datang belakangan, gitu ya. Ya, analoginya misalkan Harun masuk kelas, ya, kemudian Fikri masuk, ya, setelah Harun. Nah, maka kehadiran Fikri menasakh kehadiran Harun, gitu. Jadi bukan kebalik, ya. Nah, maka Harun dinamakan mansukh, Fikri dinamakan nasikh. Amma tartibul mushaf faqad yujad fihi aqsu dzalik, fa yujadun nasikh mutaqaddiman wal mansukh mutaakhiran. Nah, tapi harus dipahami ikhwah bahwasanya tidak seperti itu kadang urutan di dalam mushaf. Ya, kadang di dalam mushaf itu didapati sebaliknya, ya. Ya, mansukhnya, nasihnya duluan baru mansukhnya. Ada yang seperti itu. Ya, misalkan pada dua ayat tentang iddah. Ya, iddah itu masa tunggu setelah perempuan diceraikan. Fa inna qaulahu ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghairu ikhraj. Nasakhat allati, ya, qablaha. Ya, ayat ini, ya, dihapus oleh ayat, ya, selanjutnya. Ya, oleh ayat sebelumnya. Nah, padahal secara, ya, tartibun nuzul, urutan turun, ya, dia turun belakangan. Wa hiya qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur, ya. Nah, jadi kalau dilihat di urutannya Al-Baqarah 240 dengan Al-Baqarah 234, ya, harusnya kan 240 turun duluan kan, begitu. Urutannya nggak begitu tapi, ya. Ya, antum fokus ke angkanya, ya. Ya, Al-Baqarah 240, ya. Ya, dengan 234. Ya, 240 kan datang belakangan kan seharusnya, ya. Ya, 234 datang duluan seharusnya begitu. Ya, tapi, ya, tertibnya nggak seperti itu. Ya, nggak sesuai dengan yang ada di dalam mushaf, dan ini normal karena tidak mempengaruhi hukum, ya. Nah, ya, coba kita lihat hukum apa yang dinasakh di sini. Ya. Jadi di ayat 240, ya, dikatakan walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang, ya, yang wafat di antara kalian, ya, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, wasiyatan li wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim, maka hendaknya dia membuat wasiat untuk istri-istrinya, ya. Ya, wasiat untuk istri-istrinya, ya, mata'an ilal haul, ya, yaitu mata, ya, nafkah, ya, ilal haul, ya, sampai 1 tahun, ya, ghairu ikhraj, tanpa mengeluarkannya dari rumah mereka sendiri. Jadi kalau misalkan antum meninggal, sebelum meninggal antum bikin wasiat, ya, ke istri-istri antum, ya, nanti kalau antum meninggal, ya, uh, dia tetap dapat nafkah dari harta warisan antum. Ya, tetap dapat nafkah dan nggak keluar dari rumah. Jadi selama 1 tahun tinggal di situ dulu, di rumah antum. Ya, rumah yang antum tinggali, gitu. Nah, akan tetapi hukum ini, ya, sudah dihapus oleh ayat sebelumnya. Nah, ya, lihat, yang menghapus malah ayat sebelumnya, bukan ayat setelahnya. Nah, itu maksudnya di situ. Nah, apa ayat sebelumnya? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna. Nah, justru di ayat ini dikatakan kalau kalian meninggal dan meninggalkan istri-istri, yatarabbasna, hendaknya mereka menunggu arba'ata asyhurin wa asyra. Ya, arba'ata asyhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Ya, kalau tadi kan dikatakan 1 tahun, ya. Nah, sekarang dikatakannya 4 bulan 10 hari. Nah, berarti mana yang kita amalkan? Yang 1 tahun atau 4 bulan 10 hari?
Ya, yang kita amalkan adalah 4 bulan 10 hari. Kenapa begitu? Karena yang 4 bulan 10 hari ini yang turun belakangan. Nah, paham maksudnya ya? Yang turun lebih dulu itu ayat 240 yang mengatakan 1 tahun. Meskipun urutan di mushaf ya sebaliknya. Karena urutan turun ayat Al-Quran itu enggak Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian seterusnya sampai An-Nas, enggak kan? Ya. Ya, jadi urutan turun ayat Al-Quran itu beda-beda. Kadang ayat yang ke-10 baru ayat yang ke-1 gitu. Ya. Ya, kayak di sini ya. Ayat ke-240 duluan turun, baru turun ayat 234 gitu. Ya, urutannya nggak kayak yang kita kenal sekarang gitu. Lantas dari mana kita tahu urutan yang benar sebagaimana yang sekarang ini? Yaitu berdasarkan wahyu. Ya, Nabi yang ngasih tahu ke Zaid bin Sabit kepada para sahabat, letakkan ayat ini setelah ayat ini, surat ini setelah surat ini. Ya, sampailah urutan yang kita kenal sekarang. Nah, itu sudah pernah kita bahas secara terperinci di pembahasan tertibun nuzul ya. Taib. Contoh yang kedua, ya, masih contoh untuk yang kebalik. Ya. Yaitu surat At-Taubah ayat 5, "Fa'idzan salahal asyhurul hurum faqtulu al-musyrikin." Ya, jika musim-musim hurum ya, bulan-bulan haram itu telah berakhir, faqtulul musyrikin. Ya, maka perangilah orang-orang musyrikin itu. Fi dzikru adamil qital. Di dalam ayat ini dikatakan faqtulu afan, bukan perangi ya. Faqtulu itu bunuhlah ya. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Ya, ya. Wa kaqaulihi ta'ala, ya padahal ya, ya Ya, padahal hukum membunuh orang-orang musyrikin itu ya adalah terlarang ya, kecuali dalam peperangan tentunya. Nah, maka ya, ayat ini sudah dihapus ya. Udah dihapus, yaitu menghapusnya bagaimana? Ya, yaitu di surat At-Taubah ayat ya 36. Antum lihat di bawahnya. Ya, jadi ini ayat 5 dihapus sama ayat 36. Wa qatilu al-musyrikina kafah. Nah, di sini dikatakan qatilu ya. Wa qatilu. Kalau tadi dikatakan apa? Faqtulu. Ya, beda qatala yuqatilu dengan ya qatala yaqtulu ya. 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 Nah, nah jadi wa qatilu artinya memerangi. Ya, sedangkan faqtulu artinya membunuh. Ya, maka yang disyariatkan terhadap orang musyrikin itu membunuh atau memerangi? Ya, memerangi, bukan membunuh. Karena membunuh itu sudah terhapus hukumnya dengan ya At-Taubah ayat 3 apa namanya? Ayat 36. Nah, fi dzikru adamil qital. Jadi di ayat surat At-Taubah ayat 5 faqtulu itu membunuh, tidak memerangi. Ya. Contoh yang lain lasta alaihim bimusaitir wa qali ta'ala fa'arid an man tawalla an dzikrina wa nahu dzalika katsirun wa badu mutaakhirun fi tartibil musapan ayati sayf al madhkura fi qouli ta'ala wa qatil musyrikin. Nah, nah ini ya, apa namanya? Mutaakhirun datangnya belakangan fi tartibil mushaf di urutan mushaf ya. Misal pada ayat As-Saif Al-Mazkurah. Ini ayat As-Saif namanya tadi ya. Ya, surat At-Taubah ayat 5 itu ayat As-Saif namanya. Ya, summan nashu yang qasimu ila aqsamin thalatha. Kemudian nasakh itu ikhwah dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama, al-qismul awal naskhul hukmi faqat ma'a baqa'it tilawah. Ya, menghapus hukum saja, tapi tilawahnya tetap ada. Artinya ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Ada ayat yang sudah tidak ada dalam Al-Quran, ya, karena terhapus. Tapi ada juga ayat yang tetap ada dalam Al-Quran, hanya saja hukumnya udah nggak berlaku. Contohnya misalkan ayat iddah tadi. Ya, contoh yang pertama tadi ya. Walladzina yatawaffawna minkum ya wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghairu ikhraj. Ayat ini kan masih ada dalam Al-Quran. Antum buka mushaf masih antum temukan, bahkan antum hafalkan ayatnya ya, di dalam Al-Quran. Ya kan, tapi hukumnya nggak berlaku gitu. Ya, hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, fa inna hukmaha mansukhun kama alimta. Wa faidatu baqa'i tilawah amron. Mungkin antum bertanya-tanya, kalau hukumnya sudah tidak berlaku lagi, kenapa masih tetap ada? Ibaratnya pengumuman, ya. Kok masih ditempel padahal nggak berlaku gitu. Ya.
Nah, wa faidatu baqa'i tilaw amron. Ada dua faedahnya, ada dua hikmahnya. Yang pertama, annal Qur'an kama yutla liyu'rafal hukmu wal amalu bihi, kadzalika yutla liqaunihi kalamallahi azza wa jalla fayuthabu alaih, fa ubqiyatit tilawah li hadhil hikmah. Hikmah yang pertama adalah untuk mendapatkan pahala, ya. Jadi kalau dihapus nanti ya pahala yang kita dapatkan berkurang jadinya, gitu. Ya. Jadi Al-Qur'an sebagaimana dia dibaca untuk mengetahui hukum dan mengamalkannya, Al-Quran itu juga dibaca karena dia adalah firman Allah. Jadi bukan sekedar hukum yang kita ketahui. Al-Quran itu memang undang-undang bagi kita, ya. Ya, undang-undang dasar kalau ada pasal yang dihapus, ada pasal yang sudah nggak berlaku pasti dihapus kan, pasti direvisi undang-undangnya, udah dibuang pasalnya. Ya kalau sudah tidak berlaku, ya karena undang-undang itu bukan kalam Allah. Ya, kalam Allah di dalam Al-Quran, meskipun hukumnya tidak berlaku, tapi ayatnya tetap ada. Tujuannya apa? Ya, agar kita tetap dapat kesempatan untuk nambah pahala dengan membaca ayat itu. Ya, fa'ubqiyatit tilawah li hadil hikmah. Makanya tilawahnya tetap ada. Tujuannya ya agar kita tetap mendapatkan ya, kesempatan meraih pahala dengan membaca ayat tersebut. Taib. Yang kedua, anna nas'a ghaliban yakunu litakhfif fa ubqiyat tilawah tadhkiran lin-ni'mah wa raf'an masyaqqah. Ya, hikmah yang kedua adalah nasakh itu biasanya untuk takhfif, untuk keringanan. Lihat tadi masa iddahnya 1 tahun, kemudian dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari, lebih ringan kan? Ya. Jadi kalau masa iddahnya 1 tahun kan perempuan itu merasa ini terzolimi kan jadinya. Ya, kalau suaminya meninggalkan banyak warisan. Kalau enggak, bagaimana? Dia nikah lagi nggak boleh, ya, dan dia di rumah, ya, nggak dapat nafkah karena suaminya sudah meninggal, ya, terzolimi, ya, karena 1 tahun bukan waktu yang singkat. Nah, maka ya, syariat pun menghapus hukum itu mengganti dengan 4 bulan 10 hari. Nah, ayat yang mengatakan 1 tahun itu tetap ada tazkiron lin nikmah untuk mengingatkan akan nikmat yang Allah berikan kepada para perempuan. Apa nikmatnya? Raf'anil masyaqqah, yaitu berupa diangkatnya masyaqqah itu, diangkatnya kesulitan mereka dengan 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari agar perempuan itu tahu gitu. Ya. Nah, kenapa nggak dari awal Allah bilang 4 bulan 10 hari? Ya. Karena di mata manusia, manusia itu butuh pembanding dalam melihat sesuatu ya. Ya. Kalau anak punya 1 keranjang apel, anak kasih antum satu, ya, anak kasih antum 1 apel, ya pasti antum akan merasa itu sedikit, ya, karena antum punya pembandingnya itu 1 keranjang, ya, ya. Tapi kalau tiba-tiba ngasih antum 1 apel, ya antum akan menganggap itu banyak, ya, karena tidak ada pembandingnya. Nah, itu bagian yang pertama. Jadi yang dihapus hanyalah hukumnya saja. Ya, bagian yang kedua, lawan dari bagian yang pertama, nashut tilawah faqat ma'abaqoil hukum. Tilawahnya saja yang dihapus, tapi hukumnya tetap ada. Ya, contohnya misalkan ayatul rajam, ayat tentang rajam. Ya, bagi pezina, yaitu asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat ini sudah nggak ada dalam Al-Quran. Ya, tadinya dia ada di surat Al-Ahzab. Ya, antum buka mushaf Al-Quran nggak ketemu ayat ini, asyaikhu wasyaikhatu. Ya, orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, kalau mereka berzina maka rajamlah mereka. Ya, sebagai bentuk azab dari Allah, peringatan dari Allah bagi mereka. Ya, ayat ini sebenarnya tadinya di surat Al-Ahzab, ya, tapi dihapus tilawahnya. Ya, hukumnya tetap ada nggak? Tetap ada. Ya, jadi kalau sekarang ada syaikh wa syaikhah ya berzina, ya maka tetap dirajam. Ya, hukumnya tetap berlaku sekarang, tapi ayatnya sudah tidak ada. Nah, ya, untuk melihat juga ya tata cara penulisannya di sini asy-syaikh wa syaikhatu. Ditulis biasa kan, ya, dicetak biasa. Coba ayat Al-Qur'an, ya kan dikasih font beda kan. Walladzina yatawaffawna minkum, ini menunjukkan memang dia beneran ayat Al-Qur'an. Ada nama surat, ada nomornya. Nah, ini ditulisnya biasa asy-syaikh wa syaikhatu.
karena dia sudah tidak ada di dalam mushaf Al-Quran. Nah, fanusikhat tilawatuha wa baqiya hukmuha, maka dihapus tilawahnya, hukumnya tetap. Kemudian al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, nashul hukmi wa tilawah ma'an. Ya, yang dihapus dua-duanya sekarang. Ya, hukum dan tilawahnya. Jadi hukumnya tidak ada, tilawahnya juga tidak ada. Ayatnya udah nggak ada gitu. Contohnya adalah ayat ar-rodha, ayat tentang persusuan. Ya. Wahya al-madhkura fi ma rawahu asy-syaikhan. Dari mana kita tahu? Ya, kan dia udah nggak ada hukumnya, nggak ada ayatnya juga. Ya, ini diceritakan oleh ya Aisyah di dalam riwayatnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana fima unzil, ya, kata Aisyah, di antara ayat yang pernah ya diturunkan adalah asyru radaatin ma'lumatin yuharrimna, ya ya asyru radaatin ma'lumat, ya 10 kali susuan yang diketahui itu yuharrimna, itu akan menyebabkan orang menjadi saudara sepersusuan, ya. Panusikhna bi khamsi radaatin ma'lumatin yuharrimna, kemudian dinasakh dengan ya khams rada'at, ya 5 kali susuan, ya dari 10 susuan menjadi 5 susuan. Ya satu susuan itu maksudnya satu kali ya menyusui sampai dia kenyang, ya sampai si anak itu ya melepas ASI-nya, ya itu satu kali susuan hitungannya. Ya kemudian ya, dia menyusui lagi sampai dia kenyang dan dilepas ASI-nya, nah itu 2 kali, ya sampai 10 kali barulah dia dikatakan saudara persusuan, ya yang haram antum nikahi gitu. Ya itu ya ayatnya sudah dihapus. Yang tadinya mengatakan 10 sekarang menjadi 5. Nah, ya khamsi rodoat. Taib. Nah, itu dia pembahasan nasikh. Wah nih kita ambil ya, ringkas sekali ini, ikhwah. Nah, kita tuh makan belajar lebih lengkapnya di ushul fikih insyaallah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Bro? Ada soal ya, Bro? Ya, cara mengingatnya bagian yang 3 ini, ya. Bagian yang pertama itu ayat al-iddah, ya. Ayat iddah itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu ayat rajam. Bagian yang ketiga itu ayat ar-rodha. Banyak contoh-contoh yang lain juga ya. Ya, misalkan tentang tahwilul kiblah ya. Tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu kan dinasakh juga. Nah, itu juga khamar ya. Dulu khamar itu diharamkan hanya ketika mendekati masuk waktu sholat ya. Ya, tapi sekarang diharamkan secara keseluruhan. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, antum tulis sedikit. Biasanya kalau membahas tentang nasakh ini, ya biasanya kalau membahas tentang nasakh itu ada apa namanya? Contoh tentang al-khamar ini. Baik, antum bisa tulis ini. Tulis di kitab antum tahapan pengharaman khamar.
tahapan pengharuman khamar. Jadi khamar itu nggak langsung diharamkan ya. Jadi dia ada tahapannya. Ya, ada 4 tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah ya surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Al-Baqarah ayat 219. Isyarat adanya bahaya pada khamar. Hanya ngasih tahu saja, ya khamar itu berbahaya. Udah gitu, nggak dilarang. Itu tahapan yang pertama. Itu tahapan pelarangan khamar yang pertama. Jadi belum dikatakan tinggalkan khamar, khamar itu haram, enggak. Cuma dikasih tahu. Khamar itu memang ada manfaatnya. Ya, beberapa manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi syarat adanya bahaya pada khamar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh masuk larangan, tapi larangan saat akan sholat. Ini surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti larangan khamar sekarang mulai dipersempit sekarang. Yang tadinya khamar itu masih boleh diminum, ya, kapanpun mau, 24 jam. Nah, sekarang disempitkan. Kalau dekat waktu sholat nggak boleh. Ya. Dekat waktu sholat nggak boleh. Berarti dekat maghrib nggak boleh. Dekat isya nggak boleh. Antara maghrib dan isya juga nggak boleh karena pendek jaraknya. Ya, berarti kalau mau minum khamar kapan? Ya, ya yang panjang waktunya. Karena tahapan orang sembuh dari mabuk itu kan lama ya. Ya, jadi kapan mereka minum khamar? Ya ba'da isya. Ya kan itu panjang waktunya. Ya sampai subuh. Ya, kemudian kapan lagi bisa minum khamar? Ya ba'da sholat subuh sampai zuhur. Ya, 2 waktu itu aja bisa minum khamar karena itu jarak sholat yang panjang. Ya, antara zuhur dengan asar itu singkat. Ya, antara asar dengan maghrib juga singkat. Ya, kemudian antara maghrib dengan isya apalagi lebih singkat lagi. Ya, maka satu-satunya waktu ya dari isya ke subuh atau dari subuh ke zuhur. Nah, itu. Itu tahapan yang kedua, larangan ya hanya saat akan sholat saja. Ya, surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, ya kemudian tahapan yang ketiga itu tahapan perintah untuk meninggalkan khamar secara ya tahapan perintah menjauhi khamar, ijtinab istilahnya. Tahapan perintah menjauhi khamar, tahapan ijtinab namanya. Tahapan perintah menjauhi khamar. Itu surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitani fajtanibuh. Nah, itu dia. Fajtanibuh. Ya, jauhilah perbuatan itu, ya perbuatan uh, ya khamar, maisir dan yang lain. Nah, berarti ya sekarang ya dalam seluruh waktu 24 jam haram ya. Ya, dengan turunnya Al-Maidah ayat 90 ini khamar menjadi haram ya 24 jam. Ya. Nah, maka sekarang tahapan yang terakhir. Nah, tahapan yang terakhir ini tahapan penegasan. Jadi di tahapan kedua, tahapan ketiga kan sudah haram dia ya. Di tahapan yang keempat ini ingin ditegaskan ya. Ya, tidak hanya diperintahkan kita untuk menjauhinya, tapi dipertegas lagi. Ya. Nah, ini yang keempat.
tahap penegasan keharaman khamar, yaitu Al-Maidah ayat 90, ya 91, lanjutan dari ayat yang tadi, ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, ya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, ya. Nah, jadi dalam ayat ini disebutkan bahwasanya, ya, kenapa khamar itu diharamkan? Ya, karena, ya, setan itu senang, ingin untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, ya, dengan cara mengajak kalian minum khamr, berjudi, ya. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan hal itu akan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan menghalangi kalian untuk salat. Nah, ya, paham ya? Nah, jadi, ya, tahapan yang keempat ini secara tegas disebutkan bahwasanya, ya, khamar itu adalah penyebab permusuhan, penyebab, ya, kebencian, al-baghdha, ya, penyebab orang dijauhkan dari zikrullah, juga dari as-shalah. Nah, itu dia 4 tahapan pengharaman khamar. Baik. Jadi biasanya kalau membahas tentang nasih wal mansuh, tentang khamar ini biasanya dijadikan contoh. Jelas? Jelas ya? Coba Fikri sebutkan 4 tahapan itu. Pertama, nasihat bahayanya khamar dalam Hmm. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Kedua, jangan khamar ketika mendekati waktu salat. Jangan meminum khamar ketika waktu salat. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Ketiga, akan perintah menjauhi khamar. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Keempat, akan penegasan keharamannya khamar. Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Baik, itu dia. Nanti dilengkapi ayat-ayatnya ya. Lihat di mushaf langsung nanti. Kalau tahu ada nomor-nomor ayatnya tadi, tulis di kitab antum. Ya, buka mushaf tulis ayatnya. Dilengkapi catatannya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustaz, mau nanya, anak pesusuan tuh apakah harus dari ibunya langsung atau dari ASI yang sudah dikeluarkan? Gimana maksudnya? Anaknya langsung atau gimana? Jadi langsung dari ibunya gitu. Jadi nggak dikeluarin dulu bisa. Oh, di dot gitu maksudnya. Nah, Sama aja hukumnya, mau langsung atau di dot sama. Jadi mau dia dari apa namanya? Dari payudara ibunya langsung atau dari, ya, diperas di botol dulu sama aja. Kan intinya adalah minumnya, ya. Ini minumnya. Kalau dot kan cuman tempatnya saja yang berpindah, ya, dilepas gitu. Ya, maka ketika dia ngedot sampai kenyang, apakah harus satu botol? Enggak, sampai kapan si bayi kenyang gitu. Patokannya kenyangnya bayi itu, dan kenyangnya bayi itu kapan? Ya ketika dia dengan sendirinya ngelepas dot itu. Itu tanda kalau dia sudah kenyang. Hmm. Tapi anak yang disusui itu harus di bawah 2 tahun ya. Ya, aulain. Ya. Kalau antum ya nggak bisa. Baik. Kelas?
Ada lagi yang tanyakan, Fadol? Konsep Nah, suaranya keluar Ustaz. nah, ada suaranya. Kelas, ada yang tanyakan? Kalau susu formula bagaimana? Nggak masuk ya. Susu formula nggak masuk. Harus ASI dia. Konsep mananya Ustaz? Tafadhol. Tafadhol ya Konsep Harif. mananya Ustaz? Nah, Di bagian yang kedua Ustaz, hmm, yang apa namanya, tilawahnya dihapus, tapi hukumnya tetap ada Ustaz. nah. Nah itu nanti kita menyampaikan nasnya bagaimana Ustaz? Apakah itu nasnya jadi kita tetap ayat Al-Quran atau itu jadi hadis Ustaz? Jadi hadis, bukan ayat Al-Quran. Jadi tidak dinilai satu huruf satu pahala itu ya, tidak. Jadi nas hadis jatuhnya. Ini tidak boleh dibaca ketika sholat berarti ya, karena dia sudah mansukh. Ya, tidak dihitung pahala. Jadi dia jatuhnya ke pahala baca hadis, bukan pahala baca Quran. Jadi pas antum baca ya baca biasa, jangan kayak baca lagi ngaji gitu. Type. Kelas? Ada lagi? Type. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Untuk qawaid fikih ya, ikhwah, dilanjutkan lagi hafalannya. Hafalan mandumah qawaid fikih ya. Antum harus sudah hafal semua sampai bait yang terakhir kita bahas. Ya. Hari Ahad nanti setoran hafalan ya qawaid fikih ya sampai bait terakhir yang kita pelajari. Harus mungkin ya sampai bait terakhir yang kita pelajari saja. Kita tunggu sampai hari Ahad. Baik, naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, murojaah kembali ikhwah. Ya, jangan malas-malas manfaatkan waktu dengan baik.
Nakhtatim bidu'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.